Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في سورة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita mengucapkan rasa puja dan puji kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dalam sebuah kehidupan di dunia ini. Nah, pada hari ini kembali Allah gerakkan tubuh kita dalam rangka untuk melaksanakan amal ibadah fardu Jumat, yang mana disertai mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh seorang khatib adalah suatu rangkaian bagi kita dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah Jumat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hari ini Jumat khatib mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana perintah Allah yang sudah Allah jelaskan dan Allah perintahkan kepada kita semua wajib kita laksanakan, karena itu adalah sebuah ketentuan Allah. Dan ingat, apa yang sudah Allah berikan larangan kepada kita tentu kita jauhi, karena itu adalah sebuah ketegasan Allah kepada kita dalam rangka untuk meraih ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khutbah singkat kita kali ini kita akan membahas masalah 3 penyesalan manusia di alam kubur. Kata-kata penyesalan memang datangnya pada hari akhir, pada hari kemudiannya. Sebelum datang kemudian hari, yang namanya penyesalan itu tidak akan muncul di hadapan kita. Tetapi setelah itu yang sudah kita lewati, tentunya penyesalan itu akan ada dalam sebuah pikiran kita. Makanya kita para kaum muslimin dalam kehidupan di dunia ini, tentunya kita selaku hamba Allah ada hak dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita untuk meniti sebuah kehidupan di dunia ini, bisa untuk melaksanakan amal-amal soleh,
bisa melaksanakan sebuah kebaikan kita di antara hidup bermasyarakat, dan bisa melakukan suatu hal yang baik, yang mana kehidupan di dunia ini bukanlah tempat yang kekal. Karena kehidupan di dunia ini adalah hamparan bagi kita, persinggahan bagi kita. Setelah alam dunia, kita akan beralih ke alam kubur, yang namanya alam barzah. Yang mana suatu alam barzah nanti, sebelum kita dibangkitkan oleh Allah, tentunya kita menunggu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah banyak umat manusia yang menyesal dalam kehidupannya ketika ia melaksanakan kehidupan dunianya, setelah ia menghadapi yang namanya alam kubur. Makanya kita para kaum muslimin, selagi Allah berikan nafas kehidupan di dunia ini, jangan sampai kita menyesal kita nanti yang namanya di alam barzah. Karena banyak yang lupa untuk mencari dan mengumpulkan bekal yang menuju kehidupan hari akhirat. Makanya dalam Al-Quran para kaum muslimin, Allah sudah jelaskan dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, Allah berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Di sini umat manusia menyesal, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon, apa katanya? Tuhanku, jika engkau mengakhirkan kematian sebentar saja, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Kadangkala penyesalan yang terdapat dalam manusia ketika di alam kubur itu, dia di waktu hidup di dunia tak pernah bersedekah, tak pernah berinfak. Makanya ketika Allah berikan harta kekayaan yang kita miliki para kaum muslimin, jangan anggap bahwasanya harta kekayaan yang kita miliki itu bukan hak kita semuanya. Ada hak-hak orang lain, perlu kita berikan kepada orang-orang yang butuh bantuan, butuh uluran tangan kita. Yang mana sebuah harta kekayaan yang kita miliki itu tidak akan bawa mati. Yang kita akan bawa mati itu adalah 5 helai pakaian, kain kapan, 3 helai bagi laki-laki. Itulah yang akan kita bawa. Nah, cuman ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang mana akan mengawal kita sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yatsbiul mayyit thalathah, yang mengikut mayat, mengantarkan mayat itu ke kuburan itu ada 3. Yarji asnani wa yabqa wahid, ada 2 akan kembali, 1 yang akan berkekalan. Apa yang 2 akan kembali ini ketika kita diantarkan ke alam kubur, ke kuburan? Yang pertama ialah wa ahluhu, keluarga memang mengantarkan kita kepada alam kubur, ke kuburan. Yang ketiga, yang kedua, wa maluhu, harta, kita diantarkan pakai kendaraan. Tetapi yang 2 ini akan kembali setelah 7 langkah orang yang mengantarkan ke alam kubur kita. Datanglah 2 malaikat Munkar dan Nakir memberikan 5 pertanyaan. Nah, disinilah banyak manusia yang menyesal dalam kehidupannya ketika ia tak bisa menjawab 5 pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Nah, Rasulullah SAW mempertegas yang mana wa yabqa wahid, ada 1 berkekalan. Yang mana berkekalan itu 1 macam ini akan bisa mengawal kita sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu? Yaitu wa amaluhu, yaitu orang-orang yang selalu melaksanakan amal soleh. Jadi ketika ia hidup di dunia ini, rajin ia melaksanakan amal soleh, rajin ia bersedekah, rajin ia membantu para fakir miskin, para duafa, dan memberikan sedekah kepada anak-anak yatim. Nah, inilah akan menjadi sebuah penerang alam kuburnya,
yang mana di dalam kubur itu adalah menjadikan sebuah taman-taman surga bagi mereka yang selalu melaksanakan sedekah. Makanya para kaum muslimin, selagi Allah berikan kepada kita kesempatan, banyak pun harta kekayaan kita sekarang ini, jadikanlah harta kita itu mengawal kita. Belanjakanlah pada jalan Allah, apakah itu baik zakat, apakah itu sedekah, apakah itu yang namanya berimpak, walaupun sedikit secara kontinu. Itulah salah satu gambaran bahwasanya amal ibadah kita, ketika kita diberikan amanah harta kekayaan, namun bisa kita pergunakan dengan baik dan kita bisa belanjakan kepada jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala dengan selalu bersedekah. Nah, yang kedua para kaum muslimin, manusia yang menyesal dalam alam kubur itu ketika ia hidup, ia akan kembali ke dunia walaupun sedetik saja. Karena di dalam kehidupan dunia ini ia tak pernah melaksanakan salat. Tak pernah ia mengingat Allah, dia hidup bermegah-megah. Sibuk dengan keduniaannya. Padahal dalam hadis Rasulullah SAW sudah mengatakan, ijtanibu naqsan umurid dunia wahibu ila umril akhir. Jauhi pengaruh asing yang ada di dunia ini. Dunia adalah hamparan. Dunia adalah sandiwara. Yang mana kesandiwaraan itu kalau kita bisa hadapi dengan kebaikan, dengan selalu melaksanakan amal soleh, ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan amal ibadah, salah satunya amalan yang pertama akan dihisab nanti di yaumil mahsyar ialah amalan salat. Makanya ada kita kata kunci bagi kita, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak akan aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Inilah kata kunci bagi kita. Kita sebagai manusia hamba Allah adalah hak dan kewajiban kita adalah berbakti atau mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan dunia sebelum nanti kita menempati sebuah alam barzah, alam kubur, yang mana ada beberapa fase proses yang akan kita hadapi. Sebelum terjadi penyesalan, laksanakanlah, perbanyaklah amal-amal ibadah. Salah satu ibadah salat. Berapapun banyak aktivitas kita di dunia ini, ketika seorang muazzin mengumandangkan azan, laksanakanlah ibadah salat. Dan yang ketiga para kaum muslimin, jangan sampai penyesalan ini terjadi dalam kehidupan kita, yang mana dalam alam barzah nanti ketika Al-Quran ditanya, nah ini harus kita baca selalu dalam kehidupan kita. Karena Al-Quran adalah sebagai pedoman, petunjuk bagi kita. Orang yang akan selamat dunia dan akhirat, kata Nabi, berpegang teguhlah kepada dua pusaka yang sudah aku tinggalkan, ialah kitabullah wa sunnatur rasul. Ketika dua pusaka ini kita pegang dalam kehidupan kita akan selamat dunia akhirat. Makanya penyesalan itu akan jauh dari diri kita kalaulah kita betul-betul laksanakan dengan selalu mengamalkan dan membaca ayat Al-Quran. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan, nawwiru fi buyutikum wa fi qiraatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan selalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Karena inilah kadang banyak dalam alam barzah itu manusia timbul penyesalan gara-gara kehidupan waktu hidup di dunia tak pernah membaca Al-Quran. Al-Quran menjadi hiasan lemari. Nah ini, selagi kita ada kesempatan, mari kita perbanyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita selaku hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah bisa laksanakan yang baik, yang mana apa hak dan kewajiban kita kepada Allah, dan jangan sampai terjadi sebuah penyesalan di akhir kemudian nanti. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fil hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma qul lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud aqnina bihalalika haramika waqfina falika amman siwak. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Hayyalas salah.